Para nabi nggak pernah kenal Yahweh. Orang Yahudi nggak kenal Yahweh. Itu Tuhan kamu itu diambil dari berhala, nama berhala namanya Iabe, dewa orang Kanaan. Jadi kalau kau bilang saya apa namanya malah kayak jangan-jangan engkau kenapa? Karena kamu masih nyembah berhala. Damian, saya potonglah kamu. Itu YHWH itu dari abad 1. Kok bisa ada abad 16? Bagaimana kau ini? Bagaimana kau kata siapa abad 1 ngarang? Kau penyesat ini, Kristen apa kamu ini semuanya? Ngawur. Kok bisa abad 16? Putar balik ini namanya. Malah nggak enak dengan kamu punya cerita. Udah Pak, tinggal dilurusin. Ya udah, tunjukin coba. YHWH abad 1 coba. Udah, saya keluar aja deh. Iya, tunjukin mana buktinya. Kalau saya dengar si Damian ini, gobloknya luar biasa ini. Nggak tahu apa-apa. Kok bisa abad 16? YHWH dari abad 1 kok bisanya abad sebelum ada abad 1 sudah ada. Semua ada karena dia gitu loh. Kau belajar apa? Udahlah saya keluar aja. Kalau YHWH jangan keluar Pak. Oke. Edukasi Pak, jangan keluar, ini edukasi Pak, jangan keluar dulu Pak. Saya kalau dengar yang orang bodoh ini saya nggak mau. Yang tadi yang saya suka nggak mau saya. Ya kalau misalkan kata Bapak YHWH itu adanya di nanti Demian menunjukkan data juga bahwa YHWH itu di abad 16 Pak. Itu yang benar Pak. Jangan kabur dulu Pak, jangan kabur Pak. Tunjukkan Pak datanya. Masanya ada buktinya. Atau Demian dulu yang menunjukkan data kalau YHWH di abad 16 Dem. Iya. Biar gak disangka framing. Silakan Dem. Oke. Jadi gini jadi yang muncul abad 16 itu namanya Yahweh. Sedangkan YHWH itu kamu bicaranya pernah belajar teologi ya. Tapi bahasanya seperti ini kayak apa sih ini? Loh saya belajar bahasa apa kau ini? Kamu dari mana? Dari Katolik ya? Loh saya bisa Ibrani. Saya bisa Ibrani. Ibrani kamu apa? Enggak, sekarang kamu apa? Saya kamu apa? bisa Ibrani Pak, makanya saya ajarin kamu. Enggak, sekarang kamu jangan ngajarin saya. Kamu dari Katolik ya? Ya kalau nggak ngajarin gimana Bapak mau paham? Bapak nggak tahu apa-apa soalnya. Sekarang kamu bilang Yahweh itu baru abad 16. Jadi abad 1 itu siapa? Emang faktanya seperti itu. Oke, dari saya tunjukin datanya ini. Tunjukin data, sabar. Nggak usah data. Bodoh ini. Aku nggak suka kalau orang bodoh ini. Nggak apa-apa kalau kamu sudah jadi Islam nggak ada masalah. Gini Pak, gini. Ngapain saya bingung? Kalau orang bodoh itu ngomong nggak pakai data. Nih saya tunjukin. Mau pakai data juga datanya palsu itu kalau kayak gitu. Mana ada abad 16 kitab baru kamu ada palsu. Saya kasih kitab kamu nih dari kitab kamu nih. Kitab kamu palsu gitu. Mana gitu. Coba kau mau mana? Saya tunjukin. Mana kitabmu? Saya tanya. Iya, sabar. Saya tunjukin ya. Sabar. Nggak bisa dibesarin ya. Udah. Itu udah besar itu. Udah besar kau udah. Sabar ya Pak ya. Sabar ya. Ini data Pak, sabar. Ini kitab Bapak nih. Ini saya ngambil dari Beresit 2. Ini kitab Kejadian. Bisa baca nggak? Bisa baca Ibrani ya? Kalau ini kitabnya Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani. Ini bacanya itu bukan Yahweh. Masalahnya kan Bapak nggak bisa Ibrani, gimana saya mengajarin? Ya gini, enggak. Coba Bapak bisa baca saya nggak mau belajar sama orang bodoh. Saya nggak mau belajar sama orang bodoh. Orang pernah sekolah teologi. Orang mana bisa baca Ibrani, Pak? Ya, kalau kamu nggak bodoh, kamu nggak akan mualaf. Itu aja poinnya. Apa hubungannya? Saya kok nyerang pribadi nih, astaga. Nyerang pribadi dong Pak. Tunjukkan ajaran kasihnya Pak. Tunjukin ajaran kasihnya, jangan nyerang pribadi. Kalau Demian balik nyerang pribadi ke Bapak, terima nggak Pak? Nggak terima. Oh, iyalah, karena apa? Tuhan kalian aja diserang sama kalian. Udah biasa kalian. Gini Pak Kempo, kemarahan Pak Kempo dengan anak Pak Kempo yang mualaf itu jangan limpahkan ke Demian Pak. Samanya Bapak bilang anak Bapak bodoh gitu loh. Anak Bapak S3 loh, kuliah di Jepang. Muslim kan gitu. Iya, nggak bisa bantah kok, malah nyerang pribadi astaga. Enggak apa-apa. Pak Kempo tadi barusan ngomong ajaran kasih, tempeleng pipi kiri, kasih pipi kanan.
Ya kan? Sorry. Begini Pak Kempo marah-marah aja dari tadi gitu loh. Kan marah-marah. Kita kan diskusi. Katanya Pak Kempo mau belajar. Saya keliru, Pak. Itu berarti nyerang pribadi ya. Nah, sekarang udah jadi dia yang saya punya maksud, dia nggak perlu bahas lah yang abad 16 baru ada YHWH itu. Karena ya saya yang jelas itu dia tidak belajar teologi ya. Ya nggak apa-apa. Gini loh Pak. Kan nggak ada itu yang seperti itulah. Kalau Bapak bilang saya nggak belajar teologi ya, coba Bapak panggil guru teologi yang paling pintar yang Bapak tahu. Biar saya ajarin dia juga. Soalnya dulu saya sering ngajarin anak-anak teologi, Pak. Sebelum saya mualaf. Oke, sekarang karena kamu sudah mualaf, ya kan? Karena kamu sudah mualaf, sekarang saya mau tanya sama kamu sekarang. Kan sudah mualaf. Jadi kamu mengikuti apa sekarang? Terjemahanmu dan junjunganmu itu siapa? Iya, kalau gini Pak. Saya tadi udah bilang dari awal, saya udah katakan bahwasanya saya nggak mau nyembah Tuhan yang banyak gitu loh. Pusing Bang. Kita tuh nggak tahu mau nyembah yang mana. Kalau di Islam Tuhannya cuma satu. Kalau di Kristen Tuhannya ada 3 pribadi. Kalau saya sama Bapak berapa pribadi Pak? Saya tanya nih. Saya sama Bapak berapa pribadi? Apaan? Kalau saya sama Bapak, kita berapa pribadi Pak? Saya 1. Tambah saya jadi berapa? Jadi berapa Pak? 2. Jadi 2. Tambah panglima jadi berapa? 3. Jadi 3 pribadi kan? Kita bertiga pribadi ini ada berapa orang? 1 atau 3? Ya kamu orang bodoh kalau kamu nggak tahu 3 bagaimana? Bukannya dijawab malah nyerang pribadi. Jadi terjejer 3 itu Pak. Nah kita kan 3 orang kan, nggak mungkin kita Sabar, 1 orang kan, 3 pribadi 3 orang. Sabar Pak Gembo. Iya kan? 3 pribadi. Pak Gembo sabar. Nah sekarang begini. Sebentar. Gini. Kita bertiga. Kita bertiga ini kan 3 orang, bukan 1 orang. Benar ya? Ya. Iya kan? Oke, sekarang aku tanya nih. Bapak itu berapa pribadi? Bapak di sorga? 1. Oke, Yesus berapa pribadi? 1. Roh Kudus berapa pribadi? 1. Oke, 1 ada berapa pribadi itu? 1. Oh, 1. Usah ketawa, jangan ketawa. Pak Kempo ini mau masuk Islam. Pak Kempo ini mau jadi yang di bawah moderator teman-teman yang di bawah yang ketawa blokir ya, yang di bawah yang ketawa ya. Nah, silakan. Nggak masalah. Kalau saya diketawain dengan kelemahan saya, kekurangan saya, silakan. Nggak ada masalah buat saya. Nggak apa-apa. Cuma sekarang, jadi sekarang begini loh. Oke, sekarang ya kita kembali ke lebih poin lah. Justru kan saya bilang tadi kan saya sudah banyak belajar ini. Setelah saya mengerti itu Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Itu mungkin yang lebih penting kita bicara. Nah, yang jadi Bapak mau mualaf. Yang jadi masalah sekarang masih ada lagi nabi terakhir yang akan datang. Aduh, itu yang jadi pusing saya jadinya. Ya tadi kan udah dijelaskan tadi sama kawan aku tadi. Oh, Nabi Isa. Bapak ada paham maksudnya tadi. Itu Nabi Isa ya Pak ya. Iya, itu yang datang itu yang bingung. Bentar loh. Tadi kan udah dijelaskan dengan teman saya tadi, si Jibril. Katanya Bapak udah paham tadi. Kok nanya lagi gitu loh. Berarti Bapak belum paham kan? Gini loh Pak. Kan Nabi Isa dalam Islam ini dia belum mati Pak. Dia lagi diangkat. Kan gitu. Maka tadi diceritakan bahwa Isa dan Yesus ini sesuatu yang sama tapi dua cerita yang berbeda. Gitu loh. Di Kristen berbeda, di Islam dimuliakan Nabi Isa alaihissalam ini, Yesus gitu kalau di Kristen. Kalau di Kristen Yesus ini kan dihinakan, direndahkan, kan gitu, malah difitnah. Ya kan gitu. Nah. Itu kalau itu sih saya nggak sepaham yang itu. Kalau Yesus sama Isa itu sama tuh beda, nggak mau saya. Ya Isa. Oke lah kalau Bapak nggak mau nggak masalah lah itu kan. Itu dua yang menjadi perdebatan saya dengan anak saya itu. Dan lagi begini loh. Terutama ini saya takut juga soalnya kalau ikut Nabi ini kan mesti punya istri banyak, kawinin anak-anak. Itu yang jadi bingung saya itu kayak apa jadinya, yang mana yang benar ini. Nah, mulai nih Pak ya. Oke, aku tanya nih Bang. Sebentar Bang.
Coba. Salomo istrinya berapa? Aku tanya nih. Nabi Salomo itu Raja Sulaiman. Raja Salomo itu istrinya berapa, Pak? Itu kan bukan junjungan saya. Kalau kalian kan beda, bro. Salomo bukan junjungan kamu. Junjungan Bapak itu. Waduh, bahaya nih. Saya tidak ikutin Salomo. Ngapain? Saya ikut Tuhan Yesus. Nah, apa? Waduh. Kacau. Kacau bagaimana? Salomo itu nabi loh, raja besar loh. Ya udah Pak, ikut Pak, jangan kawin Pak, jangan kawin. Saya tahu. Daud. Saya tahu. Abraham, Ibrahim, Daud, Abraham, Salomo semuanya poligami, Pak. Gimana tuh? Ayo. Jadi, nah sekarang saya tanya, kamu udah poligami belum? Toko-toko di dalam kitab kamu aja poligami. Kenapa kau menentang poligami? Kan lucu. Nah, sekarang kamu Maksud udah poligami kamu Abraham belum? salah? Maksud kamu Abraham salah gitu? Maksud kamu Salomo salah? Maksud kamu Daud salah gitu? Ayo. Nah, kamu sudah poligami belum? Itu. Kok tanya saya? Saya nggak mampu kalau poligami. Oh, tapi kalau mau kawin sama umur 6 tahun boleh? Kalau mampu. Dan juga kalau direstui, kalau diizinkan. Ya sudah, oke, enggak apa-apa. Aman. Kalau toko-toko Bible aja poligami, kenapa Bapak enggak? Kenapa Bapak anti poligami? Ayo. Ketawa. Jangan. Maksud saya gini. Saya kan mau belajar sama kalian. Ya ajarinlah saya yang baik-baik, bro. Jangan kamu putar-putar. Kalau mau belajar kita jujur Islam, ini loh, kita ngajarin, Bapak kita jangan nggak suka bohong-bohongan, Pak. Jarang pribadi ya Pak ya. Oke. Jaringan Maaf. Kenapa saya bilang dia pribadi? Ini ada sedikit serangan pribadi itu. Karena begini loh, YHWH itu dari abad 1 sudah ada dibaca. Kok sekarang baru dia bilang abad 16? Waduh. Pak, kalau ada di abad ke-1, tunjukkan datanya, Pak. Tunjukkan datanya. Kalau YHWH itu ada di abad ke-1, Pak. Tidak perlu pakai data karena pada awal Pak? Terus pada Bapak tahu dari mana YHWH itu ada di abad ke-1, Pak? kitab saya. Mana datanya? Ya tunjukin, datanya tunjukin. Kalau ada Kejadian datanya 1 di ayat kitab 1. Bapak. Kejadian 1 ayat 1. Baca. Nah, aku baca ya. Itu Elohim bukan Yahweh, ngarang nih orang. Saya mau Beresit bara Elohim meta Shemayim fet haret, nggak ada Yahweh di situ. Jadi gini Pak Kempo, yang Demian maksud sahabat 16 itu sebutan Yahweh. Itu Yahweh itu memang dari dulu orang Yahudi itu ada di Bible, di buku mereka ada. Tapi mereka bukan menyebutnya Yahweh. Gitu loh. Ya, pada mulanya Elohim itulah, pada mulanya YHWH menciptakan langit dan bumi. Ya itulah. Elohim sama YHWH itu beda bahasanya. Ya tulisannya yang beda. Justru itu saya bingung, kamu belajar teologi dari mana? Kata saya teologi ya. Coba baca bahasa Ibraninya. Demian ini guru bahasa Ibrani, Pak. Beliau ini, Pak. Guru bahasa Aramaik. Beliau ini. Diskusi itu yang jujur, Pak. Di abad ke-1 bukan YHWH tapi HHH, Pak. Oh, ya itulah ya. Itu loh, Pak. Gitu. Jujur aja Pak, jujur. Jadi pada mulanya Elohim. Nah justru itulah masalahnya kan. Nah justru itu kan saya bilang saya tidak percaya Allah. Pada mulanya Elohim bukan Allah kan. Kemana-mana juga Bapak nih. Kemana-mana. Tapi di Bible Bapak tertulis gitu loh pertama-tamanya. Lari-lari dia apa di Bible Bapak tulis? Enggak ada. Ini di sini saya baca pada mulanya Elohim. Pada mulanya Allah takkan langit dan bumi, dibilang begitu ya lah itu. Oh, bukan beda lagi lain aja. Aku nggak mau baca lain. Aku baca ILT. Tadi baca ILT juga salah. ILT. Takkan langit dan bumi. Gini aja Dem, coba ada original tag-nya. Itu Allah. Dibacain Dem original Allah, tag-nya. Pak.
Beresit Oh iya, bara iya, Elohim. original aja, original. Oke, oke. Original tag-nya bacain. Beresit Oke, bara Elohim. nih Pak, coba bawa bisa Pak ya. Nah, bisa baca nggak? Bisa baca nggak? Bawa yang pinter lah yang baca, ngapain aku baca Beresit. itu? Nah. Oke, saya baca nih. Beresit bara Elohim nih yang tadi Pak bilang kan Elohim. Et hasyamayim ve'et haaretz. Haaretz itu artinya bumi. Ayat 2-nya nih. Ve haaretz haita tohu fa fohu ve khosek alpenei. Tehom veruach Elohim mirahevet alpenei hamayim. Tuh. Cukup 2 ayat. Iya. Kalau Itu, baca Pak. nggak baca? Aduh, jangan nggak usah lah, nggak usah. Nah. Nanti Jadi gini, mencret Pak lagi. Kempo. Pak Kempo, bagus ya Pak Kempo telepon anak Pak Kempo sekarang yang di lagi Jepang itu. Bukan Yang mencret, S3. Dem. Enggak dulu, Bukan telepon mencret, mana? Dem. Uy, taruh. Tadi saya baru bicara sama dia. Ya, bilang, "Nak, aku mau masuk Islam nih, Nak. Tolong sadarkan aku." Gitu, mantap, Pak, gitu loh. Anak Bapak kan di sana. Enggak Pak, jangan dipaksain Pak. Hidayah itu milik Allah. Enggak, kita bukan maksakannya enggak. Sebagai tahu berubah pikiran itu loh, Pak Kempo. Anak Bapak S3 loh, cerdas loh. Orang-orang yang jadi Islamnya orang-orang cerdas loh, Pak, yang menggunakan akalnya, Pak. Itu loh. Ya, tapi bagaimana? Nah, yang saya bingung orang Islam ini Jangan cerdas. nangis Pak, jangan nangis Pak, jangan nangis Pak. Santai Pak, jangan nangis, jangan nangis. Cium-cium batu itu loh Pak, gimana tuh? Hah? Iya, Di yang mana penting cium kita nggak batunya, Pak? cium-cium Di mana, patung Pak? Pak. Yang penting kita nggak cium-cium patung Yesus. Kalau Demian tadi baca Cium batu. Beresit bara Elohim, kalau Bapak baca Busiat bara Elohim gitu. Beda Pak. Jangan ketawa Pak, jangan ketawain Pak. Ini ilmu loh Pak. Belajar, Pak. Tenang aja, Pak, tenang. Kalau Bapak ini santai-santai aja. Tumben aku kok lembut hari ini ya. Biasa aku nih. Tumben aku lembut hari ini. Itu saya dengar ada 2, termasuk Bapak ini oke lah. Sama yang pertama itu mantap memang. Tapi kalau Demian ini, tapi gini loh. Sebenarnya hidup kita ini kan bukan Apa? kita sebenarnya bukan. Saya apa? Oh, Bapak kan marah dengan Demian ini karena Bapak dengar Demian ini mualaf gitu loh. Oh, enggak. Ini guru bahasa Ibrani, guru bahasa Yunani, kok bisa mualaf gitu loh. Mungkin ada Pak, kalau kesalahan Bapak di situ, kalau Bapak gitu marah loh. ke anak Bapak, jangan dilampiasin ke Bang Demian Pak. Salah Pak, nggak boleh Pak. Tunggu Marah dulu, ke Pak. anak aja Pak, nggak apa-apa Pak. Tapi Itu tidak, hak saya- Bapak. Saya perlu minta maaf. Saya tidak pernah marah sama Demian. Itu bukan urusan saya. Nah, Demian dimaafkan nggak? Maafkan ya Demian ya. Ya, tidak pernah. Maafkan dong. Tidak. Saya tidak Iya. boleh. Islam Saya kan rahmatan lil alamin ya Dem, bukan Kalau- ajaran Iya, kasih. kalau saya apa dengan namanya, tulus slogan. hati memaafkan. Nah, jadi kalau saya marah sama dia bukan, cuma ya kadang-kadang memang ada emosi tertentu yang bisa keluar, mungkin kedengarannya nggak baik ya. Iya, ya nggak apa-apa Pak, namanya juga diskusi Pak, saling meluapkan ini Pak, nggak apa-apa, aman. Jadi sampai sekarang Bapak udah dijelasin sama Bang Demian, udah paham belum Pak? Bapak ini dendam dia karena istrinya Muslim. Iya. Oh enggak, buat apa dendam? Teman-teman sambil di follow ya akun saya yang ini ya, yang Kian Santang kena tombak. Di follow ya teman-teman. Udah di follow, laporkan. Udah laporkan ya. Kawan-kawan di bawah Jangan. ya. Oh, jangan kah? Bentar. Tadi saya agak terusik sedikit dibilangin saya dendam sama istri saya kan dia Muslim. Apakah host kuat nyali menaikkan bisa bicara begitu, Bro. TV? Waduh, saya heran banyak Ya, nih sekarang kalau lihat ada saya Demian lewat, sama Edis. minta Pak Kempo, naikkan. istirahat dulu ya, Tapi Pak Kempo. Biar dinaikkan Demian muslim sama pada Edis kejam ya. itu gimana? Silakan Gimana Demian jalan sama Edis. ceritanya itu coba? Jalan cerita apa? Kalau saya lewat disuruh naik, tapi waktu saya naik bicara dibisukan karena muslim nggak kuat mentalnya kalau dengar saya ngomong. Udah nggak usah framing kau Kudis. Iya, Gua kasih framingnya pisang di lu. mana? Gua Ini kasih aja bentar pisang lagi lu. dibisukan, bentar lagi Oke, diturunkan. Oke saudaraku Edis, lanjut. Saya dengar aja. Udah Sama kita. nyerah ya. Loh, Pak Tempo ya. saya ini kan hanya memberitakan kebenaran-kebenaran tentang Muhammad.
bahwa Muhammad Sekarang aku memberitakan kebenaran tentang Martin Luther. Oke, gantian list. Pernah kena sihir, betul. Besar, bahwa betul. Muhammad Manusia menyuruh orang yang lagi malah sakit minum air Yesus kencing dibunuh. hewan. Terus saya di sini nggak bisa Betul. diam. Malah Yesus Apakah Tuhan yang saya kau katakan mati itu ada dibunuh. fitnah? Lu nyerocos Manusia terus, cokor lu nyerocos terus nggak mau berhenti, Kudis. Waduh, Emang itu ketakutan nih ajaran lu bentar kayak lagi gitu nih. nyerocos aja Cie. terus nggak mau berhenti lu. Gimana sih lu? Kalau kita Saya lawan kan nyerocos lewat, terus, kemudian lu pasti dinaikkan framing. Nggak bisa oleh di sini framing, host. ada gua di sini. Masa Nggak bisa Besarkan ku framing host. lu. Besarkan ku host. bentar lagi ditendang nih. Bentar lagi Besarkan ditendang. aku host. Iya, Host, karena lu besarkan aku. nyerocos terus. Besarkan aku. Besarkan aku. Assalamualaikum Aki Edis. Apakah yang saya Jangan katakan itu pakai fitnah? salam. Ya. Apakah yang saya katakan fitnah coba ayo? Salamin si Edi Coba sih besarkan gimana aku. sih? Ini Martin Luther loh. Loh, ketika saya Ya, kan, katakan senyap bahwa kan? Muhammad kena sihir, Nah. apakah itu Mute fitnah? aja ini ajaran sesat Mute, ini si Edi sini. mute. Ya teman-teman, ternyata si Edi umat sini nggak kuat, tidak umat menyembah nggak Yesus kuat, ya, bisa teman-teman. anu nih, bisa Edis, bangkrut agama Edis, Islam blasfem nih. apa, Dis? Enggak berani, dia enggak berani. Betul Dia nggak? tentang Bible dia enggak berani. Betul nggak bahwa Muhammad Iya, kena betul, sihir? Betul betul. nggak? Betul, Temanya betul, siapa? betul. Satu-satunya betul. nabi yang Tidak. kena Bilang sihir. Yesus apa Ya. Nabi Muhammad? Satu-satunya nabi Satu-satunya yang Tuhan yang manusia kerasukan minum air setan. kencing hewan adalah Muhammad. Satu-satunya Tuhan yang kerasukan Satu-satunya iblis anak- Yesus. Satu-satunya Tuhan Nih, yang kerasukan dibisukan iblis terus nih. Yesus. Ayo. Satu-satunya Tuhan yang berzinah kata Martin Luther Yesus. Satu-satunya Tuhan yang kerasukan roh iblis Yesus. Satu-satunya Tuhan yang dibawa iblis Yesus. Bener nggak tuh? Hah? Nggak bisa Satu-satunya dia yang pernah nyerocos berzinah terus 3 kali kata Martin Luther Yesus. Martin Luther loh, pendiri agama Protestan abad ke-16, ya kan? Nggak ada ilmunya, nyerocos terus dia itu. Ini Kristen banyak di Indonesia ini. Martin Luther loh, pendiri agama Protestan tuh. Tega-teganya bilang Yesus tuh pernah ketangkap basah berzina 3 kali sebelum dia mati terkutuk itu. Bayangkan itu. Jadi kalau seorang nabi, manusia biasa kena sihir, enggak masalah itu. Ya kan? Nah, kalian tiap hari minum darah Tuhan kalian, makan daging Tuhan kalian, kok kalian pada diam-diam? Hah? Satu-satunya Tuhan yang mati minum racun miras oplosan, idiot tidak ngerti mana air putih, mana miras, Yesus. Yohanes 19:30. Satu-satunya mak Tuhan kalian, ensiklopedia Katolik, umur 12 tahun, dikawini Yosef 90 tahun, dikawin kayak binatang ya, dikawini Yosef 90 tahun. Dari sononya keluar 5 anak. Ya, udah Bang Bancai. Kok satu biar jadi Bang Tuhan? Demian sama Kempo lagi. Silakan. Terus siapa yang turunin? Oke, Barangkali lanjut. biar 1 lawan 1. Nggak bisa Bang Jul, si Edi Dia sini ngerocos nyerocos terus terus. sih. Jangan Kalau diturunin mau dong satu-satu Edis. ngomong dengan aku. Saya ada teman Edis. Kan masa Edis diturunin? Masa saya sendirian dilawan sama 20 orang? Aduh, gimana? Alah, mana Pak, ada bukan orang? 20 orang, Nggak Pak. ada Putus-putus suaranya Bukan nih. 20 orang di sini, 60, 60 orang, 60 orang. Kempo. Iya, Ya, ya, Ini siap. ngasih Tadi kan bagus iya, tapi gitu. Nah, Kan kita bagus diskusi ini tadi kan bagus, Kempo. Kan bagus kita diskusi ini kan tadi Abang, bagus. suara saya kedengaran kalau nggak? Bapak ini bagus. Saya Dengar, dengar. Coba. gimana? Jadi kan bagus. Jadi gini, Kempo, kau dengar dulu Kempo. Dari sini suaranya putus-putus. Ya, Pak. Ya, Oh gitu. Mungkin sinyal kau enggak bagus. Gini Kempo. Jadi aku ini Kempo dari dulu. Kalau Kristen datang tuh sopan kayak kau ini aku segan gitu loh. Tapi kurang ngajar kayak si Edis dari dulu dia dah tidak cijak kepala si Edis dari dulu dia. Dia dengar suara kujak takut si Edis itu. Gitu loh. Dia tuh ngomong ngerocos terus. Dia tidak percaya gitu. Edis tuh nggak percaya dengan Bible ini Pak. Ya enggak? Yesus Edis itu dia nggak percaya dengan Yesus itu Tuhan gitu loh. Dia kan tahu enggak Bapak? Nah itu dia hanya bisa nyerang Islam lewat Al-Quran dengan bahasa terjemahan. Dia tidak ngerti bahasa Arab Pak. Dia tidak pandai baca iya tidak pandai dia. Udah berapa kali kami tes dia gitu loh. Hanya pandai framing karena dia berani mengucap karena dia di luar negeri sekarang katanya gitu loh. Oh ya, memang dia ada. Pengecut tuh orang kayak gitu. Jadi gini loh Pak. Silakan sekarang Demian. Sama Demian dengan sama ini, Pak Kempo. sama dengan ini Pak Kempo, sama dengan waktu Yesus ditangkap itu kan, ditangkap sama Hansip Romawi itu kan pada muridnya kan kabur semua itu. Jadi pecundang semua muridnya. Sama dengan Edis itu gitu loh. Dengan kroco-kroconya baru dilaporkan pada kabur untuk
Loh, macet. Oh, kenapa nih macet? Aku di mute, coba mute kan Nggak macet, Pak. Oke, Jadi Bapak, lanjut Demian sama Pak Gembong tuh. Sama Pak apa yang menyebabkan Bapak sehingga Bapak itu yakin? Iya, Pak Kempo, apa yang membuat Bapak sehingga Bapak yakin bahwa agama Bapak itu betul gitu? Halo Om Kempo, dibuka mute-nya. Om Kempo, kok bisa orangnya? Sudah. Kenapa nih? Iya. Jangan di-mute. Halo? Silakan. Nah, udah kan? Iya. Halo. Udah bagus nih. Monggo. Apa yang membuat Bapak sehingga yakin bahwa Kristen itu agama yang betul? Saya nggak bicara Kristen itu agama yang betul. Tapi saya bicara Tuhan saya. Tuhan saya yang menolong saya sampai hari ini yang luar biasa. Jadi itu yang saya yakin. Gitu loh. Itu bro. Jadi kalau kau gimana? Ya, aduh, putus-putus jaringannya. Oh, gimana? Sudah, bagus sudah? Bagus kah belum? Oke, Tuhan Bapa Yesus ya. Yesus adalah Tuhan Bapa, benar ya? Iya. Kalau gini Pak, dulu ini pertanyaan saya waktu saya masih Kristen juga Pak. Kalau Yesus Tuhan, kenapa Yesus berdoa? Kenapa Yesus lapar? Ya. Kenapa Yesus merasakan sakit? Kenapa Yesus mati? Ya, memang itu aturan mainnya. Simpel aja jawabnya. Memang harus begitu. Apakah Tuhan lapar? Apakah Tuhan lapar, Ya, Pak? boleh. Kenapa nggak boleh? Orang dia jadi manusia aja bisa, apalagi lapar nggak bisa? Bisa dong. Oke, berarti Tuhan lemah dong. Nah, ya terserah kau. Kau bilang lemah nggak ada masalah. Kalau buat saya terserah lah. Ya, tapi yang pasti dia bangkit. Waduh, kalau lemah. Tapi yang pasti. Iya, berarti Tuhannya lemah. Yang pasti dia mati dan bangkit. Adakah yang seperti dia, Pak Damian? Berarti Tuhan. Iya, berarti Tuhan nggak kekal dong, kan Tuhan itu kan kekal. Kalau mati kan berarti nggak kekal. Orang dia bangkit kok bagaimana kau bilang dia mati? Iya, tapi kan mati dulu baru bangkit. Nah, kan? Itu baru namanya Tuhan. Dia boleh mati, dia boleh hidup lagi. Lah kalau Tuhan mana mungkin mau mati? Kalau Tuhan mati berarti kan Tuhan kalah sama kematian. Siapa bilang justru dia mengalahkan kematian itu? Kau belajar kan tadinya kan masalah. Kalau mengalahkan kenapa mati? Kalau mengalahkan kan gini Pak. Kalau saya mengalahkan maut berarti saya nggak bisa mati. Wong saya masa mengalahkan maut tapi saya mati. Ya, itulah buktinya. Ya, dia memperlihatkan ketuhanannya, kan begitu. Jadi kalau saya jadi Tuhan, Pak, saya berkuasa. Saya berkuasa atas maut. Sekarang Pak, gini. Kalau ibaratnya saya Tuhan, nggak mungkin saya maut karena saya menguasai maut. Tuhan menguasai maut, tapi dia mati. Berarti kan dia kalah sama maut. Gimana tuh, Pak? Ya itu kan pendapat kamu begitu, tapi kalau pendapat saya tidak seperti itu. Ya kan? Nah, ya terserahlah. Sekarang saya tanya banyak juga saya lihat ya kan. Sekarang minta maaf ini saya mungkin agak menyimpang sedikit karena saya ini lagi belajar. Itu banyak juga umat tuh mengatakan Muhammad itu Tuhan, tapi mati tapi tidak bangkit. Gimana tuh? Nggak ada. Dalam agama Islam. Nabi Muhammad itu hanya sebatas nabi, nggak ada ayat hadis maupun Al-Quran mengatakan Muhammad itu adalah Rob, Muhammad itu adalah Tuhan, nggak ada. Kok banyak di TikTok itu si orang-orang Islam yang dia Tuhan, gimana tuh? Salah dia? Nggak ada, salah. Oke lah, salah ya. Iya, jadi gini Pak, kalau manusia itu bukan Tuhan, karena manusia itu lemah. Manusia itu bisa merasakan sakit, manusia bisa merasakan lapar, manusia bisa merasakan haus. Kalau Tuhan mana mungkin merasakan haus?
Kalau Tuhan mana mungkin merasakan Ya lapar. Pak, saya luruskan Bapak, sedikit Pak. Saya minta coba. luruskan biar nggak jadi framing. Saya di sini jadi hakim yang adil ya Pak. Tadi Bapak mengatakan orang Islam, ya orang Islam mana yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Silakan Pak. Di video mana, di TikTok mana, biar saya cari Pak. Silakan Pak. Biar nggak jadi framing. Mau kah? Oh, Ya, mau Pak, mau. Ini bos, Silakan. ini bos. Bentar ya. Ya. So, nah ini saya suka kayak gini. Jadi ada imbal baliknya begini kalian. Sebentar. Ini ada di sini. Betul. Kita biar nggak ada fitnah ya Pak ya. Iya sebentar ini nih sebentar. Aduh. Ayo mana dia ya? Sebenarnya nyatanya. Aduh. Sebentar. Allah dan rohnya itu Sebentar. Gimana? Muridnya Edis kayaknya Oh nih. no, saya tidak ada murid-murid bro. Ngapain kau jadi murid Edis? Nah, saya senang dengan Edis, tapi itu bukan muridnya, nggak bisa begitu. Orang saya belajar kok dibilang muridnya, mau saya dibilang murid. Kalau dia lebih pintar dari saya, iya, tapi kalau bilang murid enggak lah. Oh, kamu lebih bodoh dari dia gitu? Hah? Loh, kalau bukan masalah umur. Kamu lebih Enggak, maksudnya kamu lebih bodoh dari dia, kan kau bilang dia lebih pintar dari saya, berarti kan kamu lebih bodoh dari dia. Oh iya, dia lebih pintar. Ya kenapa memang? Kalau dia lebih pintar, kenapa? Nggak boleh kah dia lebih pintar? Berarti kamu bodoh dong, lebih bodoh. Nah, ya mungkin ya. Siapa yang mungkin lebih bodoh, nggak apa-apa ya kan? Boleh dong. Nah, nggak apa-apa. Sebentar. Tadi dulu ya Pak ya. Bentar. Nah. Saya pengen tahu loh. Oke. Ini bro. Coba ini aja dulu. Ini bro, kira-kira bagaimana ini pendapat Anda yang begini ini, bagaimana ini? Sebentar. Ini ada ini. Nah, ini Sintanda ini. Mana Pak? Aisyah berkata, "Tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'u marhunatun 'inda Yahudi bi 30 sa'an min sya'ir." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam kondisi Apa sih Pak? punya utang kepada seorang Yahudi, namun dengan gadai, yaitu baju perang beliau gadaikan. Untuk apa? Untuk mendapatkan 30 sa' gandum. Ibnu Abbas. Apa sih ini? Ini Apa dipotong ini video pendek dipotong ini. Itu penjelasan Ustadz Firanda tuh panjang itu Pak. Itu dipotong, siapa enggak tahu yang motongnya siapa itu. Oh. Nah, gitu loh. Oke. Nggak ada satu orang pun manusia di dunia ini Islam mengatakan Rasulullah itu Tuhan, nggak ada Pak. Oh. Jadi nggak ada. Ada gini Pak, maaf Pak. Saya Itu video itu tadi, kalau aku tahu tuh suara itu Ustadz Firanda itu, dia itu lulusan Madinah itu, doktor dia tuh. Oke, maaf. Doktor akidah dari Madinah. Saya tahu beliau itu. Banyak kok Ya, video-video. salah ya Pak ya, salah ya. Jadi gini Pak, kan kalau salah dia yang salah kan. Cuma yang saya punya maksud ini loh. Yang Kita ini diskusi ini, saya terus terangnya saya tidak mencari kesalahan siapa-siapa, enggak. Buat apa? Uang anak saya juga dia Islam, kok buat apa saya cari salah-salah? Ya kan? Saya cari yang mana sih yang pas gitu loh. Gitu. anak bapak dua Islam tuh udah pas lah Pak, didik Islam tuh Pak. Ya menurut Bapak sudah Bapak juga masih ragu-ragu, masih bingung aja kan. Gitu loh. enggak gitu. Bapak lihat sekarang nih Pak, kalau Bapak mau susah-susah Pak, ada namanya Lely J. Lely J itu seorang perempuan, artis, sekarang dia udah Muslim katanya tuh. Dia punya chat GPT. Ya, Bapak lihat situ aja, di situ enggak tendensius di situ Pak, enggak ada tendensiusnya. Chat GPT itu jujur gitu loh. Kalau dengan kami mungkin Bapak bisa berpikir kami tuh kan tendensiusnya ada gitu kan. Tapi kalau enggak loh. Cari sana kalau mau betul-betul. Jadi nggak ada ya Pak ya dengan yang netral orang gitu loh. Islam mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu Tuhan ya Pak? Nggak ada ya Pak ya? Ada. Mana lagi Pak? Tunjukkan lagi Pak. Mana lagi Pak? Tunjukkan. Kalau tadi videonya panjang, Ustadz Miranda saya tahu itu. Biarlah itu maka dipotong-potong sama orang-orang Kristen Pak, dipotong-potong. Mana lagi Pak? Tunjukkan Pak. Bentar. Cari masalahnya sih ada banyak. Sebentar kawan, sebentar. Ada ya, sebentar. Aduh. Bentar. Kalau Pak, kalau Bapak cari kesalahan di Islam, saya senang Pak. Cari terus Pak.
No, no, no. Saya bukan cari kesalahan, enggak, saya enggak cari kesalahan. Cuma saya suka dengar yang ya, ya kan supaya paham lah. Seperti apa kan? Sebentar. Sebentar ya. Orang Eropa, orang Amerika, orang Jepang udah pada reverse ke Islam, bapak aja masih nutup apa? Jadi gini Pak, jadi ya. Nabi kami Pak, Nabi Muhammad SAW tu waktu dia sebelum meninggal tu dia berpesan kepada kami, yang aku takutkan setelah meninggalnya aku nanti ulama-ulama dai-dai yang membawa kepada pintu-pintu jahanam dan ulama-ulama su. Artinya ulama jahat gitu loh, yang bolak-balik kan. Itu udah ada Pak. Jadi diingatkan kepada Rasulullah. Dan seandainya pun itu tadi yang kata Bapak bilang, ada orang Islam bilang dia tu Rasulullah ni Tuhan, ya kan, yang disembah, entah betul orang Islam atau tidak gitu loh. Karena di Kristen ni Pak, ada namanya C6 Pak. C6 itu pura-pura jadi Islam. Kayak Johannya tu kan. Gitu loh Pak. Jadi Islam ni dari dulu Pak, udah gitu-gitu kan, ndak aneh loh kami ya. Oke Pak, tapi ada satu lagi nyatanya, ada lagi satu yang saya tertarik Pak. Tapi gini Pak ya, saya luruskan dulu yang tadi bahwa Bapak mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan. Gini Pak, mau itu video dari mana, mau itu siapa yang ngomong, kalau tidak sesuai dengan Quran dan hadis, seluruh umat Islam tidak akan percaya. Segimanapun ulama itu terkenal, kita nggak akan percaya Pak, kalau tidak sesuai dengan Quran dan hadis. Gitu ya Pak ya. Kalau Bapak mau cari kesalahan di Islam atau Nabi Muhammad itu Allah atau Tuhan, Bapak cari di Quran dan hadis. Kalau nggak ada berarti nggak ada ya Pak ya. Kalau di video kita bodo amat, nggak peduli Pak. Kalau di video Bapak mau cari gimana pun juga terserah Bapak ya Pak ya. Oke, silakan lanjut sama Demian lagi diskusi kalau Pak. Itu satu aja lagi yang saya mau tanya. Kalau kita dapat bidadari di 72 itu betulkah itu atau bagaimana itu Pak? Ini tergantung amalan seseorangnya Pak, gitu loh. Sebagai pembantu Pak. Tapi kan bagus daripada bidadari kan Pak, daripada pesundal dulu masuk surga kan Pak. Yesus itu di Matius 21:31, Matius, ya betul, Matius 21:31 itu dia bilang pesundal mendahului kalian masuk kerajaan Bapak gitu loh. Nah Bapak mau ada pesundal sana Pak, dengan rentenir Pak, dengan pungut cukai gitu loh. Bang Maja, ini kan ayat jagoannya si Demian kalau debat sama Islam dulu waktu si Demian masih kafir, masih Kristen ya. 72 bidadari. Nah, Demian kan terus-terusan framing 72 bidadari. Setelah tahu itu gimana sekarang Dem? Masalah 72 bidadari Dem. Iya, kalau saya sekarang ketika saya menjadi Islam, menurut saya nggak ada masalah gitu loh. Karena itu adalah anugerah dan itu adalah pemberian dari Tuhan. Jadi kita sebagai orang, kan nggak mungkin lah kita sebagai orang yang beriman, kemudian kita ibaratnya menjalankan perintah dan kita berhasil menjalankan perintah itu, pasti kan ada hadiah atau anugerah dari Tuhan. Sebenarnya di Kristen juga ada anugerah atau ibaratnya kayak hadiah dari Tuhan. Tapi di sorga itu ya yang dulu masuk itu justru bukan orang-orang yang taat agama gitu. Malah di Bible kan dibilang bahwasanya orang yang pertama kali masuk itu ya para apa tadi Bang? Saya nggak enak. Pesundul. Kalau jadi kalau di Islam itu orang yang mendapatkan bidadari itu kan orang-orang yang ibaratnya taat agama, tergantung amalnya seperti yang tadi Bang siapa bilang ya? Bang Hen ya? Iya, aku bilang. Nah, tapi kalau di Kristen ini kebalik gitu loh. Kalau orang beriman, orang saleh itu malah masuknya belakangan. Tapi orang yang berdosa, orang yang banyak dosanya, para peasant itu yang justru masuk duluan gitu. Mantap. Bagus. Pintar. Jadi memang berarti di sekolah teologi si Demian ini mantap memang. Sekolahnya bagus, teologianya bagus. Senang saya dengar. Wah, sekarang mengakui. Ini saya akui aja, nggak apa-apa. Kenapa? Memang saya lah mantap, saya senang itu kan. Nah jadi itu saya pikir jadi memang ya memang ada banyak pertanyaan memang seperti itu karena saya belajar nih supaya kan kalau saya
komunikasi. Tadi kan sudah bicara juga sama anak saya. Nanti kan sebentar saya telepon lagi dia ya. Ada masukan-masukan ini supaya biar ada pencerahan lah. Mungkin saya ada pencerahan. Wah, ciri-ciri mau mualaf ini Bang Kian. Makanya pelan-pelan diarahinnya, Dem. Tadi kan sama Bang Jibril udah diarahin, udah bagus itu sama Bang Jibril udah dijelasin. Jadi Nabi terakhir itu Nabi Muhammad SAW. Kalau dia merujuknya ke Isa Nabi terakhir nggak bisa. Di Quran disebutkan Nabi Isa itu Nabi ke-24. Hah? Loh. Tapi enggak ya, kembali lagi. Tapi akan datang katanya yang mau membunuh Dajjal itu Nabi Isa lagi. Iya, kan Nabi Isa belum meninggal, Pak. Nabi Isa belum meninggal, Pak. Hah? Nabi Isa belum meninggal, Pak. Kenapa Maryam 33 tuh mati tuh? Kan udah dibilang tadi, Pak. Udah dibilang tadi doa tadi. Kan udah dibilang sama Jibril tadi. Ya, betul Pak. Cuma dia sudah bilang itu cuma bahasanya itu karena mati tuh loh, mati baru dibangkitkan. Mana ada orang mati baru dibangkitkan? Itu yang masih mengiang-iang di kepala saya, bukan gimana gitu ya, masih tetap ya tanda tanya lah. Pak, dia kan udah dibilang tadi di akhir zaman nanti setelah kiamat tuh nanti ada kebangkitan lagi gitu loh. Oh. Kan semua orang kan nanti dibangkitkan waktu di sana, nanti dibangkitkan lagi waktu di sana gitu loh. Kan sekarang beliau itu menurut keyakinan Islam Nabi Isa ini diangkat ke langit kedua. Kalau di Bible itu juga dibilang di langit, bukan surga, dia Oranos. Samaim kalau bahasa bukan Parades, bukan Parados itu. Kalau di Bible itu di langit juga sama gitu. Nah, beliau lagi di langit ini. Nah, itu kan perkara gaib yang kami imani gitu. Nanti setelah itu dia turun di akhir zaman nanti membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi juga. Artinya orang-orang dah tidak banyak makan babi lagi. Orang-orang dah tidak percaya dengan Kristus. Kemudian menghakimi orang-orang yang menuhankan dia. Menghakimi orang Yahudi yang menganggap dia ini anak hasil zina. Bayangkan Pak, di Talmud Yahudi itu Pak, di Sangitin 7 itu, Yesus itu dibilang anak zina loh Pak, anak hasil zina dia tuh. Gitu loh. Di Kristen, dia dibilang bermesraan dengan pesunda Lukas 7, 37, 38. Ya kan? Dipitnah habis-habisan Pak di Kristen dia nih Pak. Di Islam dimuliakan Pak. Dimuliakan, gitu ya. Bayangkan Pak, Isa Tidak ada dong. Kalau di Islam dimuliakan bukan Isa tulisannya, Yesus dong harusnya. Nggak ada tuh di Islam. Kalau di terjemahan teks bahasa Inggris dibilang Yesus loh Pak. Nah, Bapak punya di Al-Quran terjemahan bahasa Inggris? Oh, aduh, enggak ada Pak. Gitu loh Pak. Dibilang Orang Yesus Inggris, makanya di sana di Inggris tuh ada namanya Masjid Yesus Maria of Son. Yesus Masjid Yesus anak Maria gitu. Ada tuh Pak. Saya tanya ke Demian. Ya, justru gini Pak. Yesus itu ada di langit atau ada di surga, Dem? Coba jawab dulu pakai original teks, Dem. Oke, kalau dalam bahasa Yunaninya itu Yesus naik ke Auranon. Auranon itu artinya langit, bukan surga. Kemudian yang ini Bang. Kalau Yesus itu dia abad pertama, orang Yahudi itu mereka gunakan bahasa Aramai. Jadi namanya bukan Yesus, namanya bukan Yesus, namanya bukan Jesus, namanya bukan Yesus, tapi namanya Iso. Iso. Jadi Isa itu malah lebih dekat. Kalau Yesus malah jauh dari kata Iso. Nama asli Yesus dalam bahasa Aramai itu Iso. Bahasa Ibrani? Lebih dekat ke bahasa Arab Isa. Kalau bahasa Ibrani apa? Kalau bahasa Ibraninya Yesua. Ya, kalau saya bacanya memang Yesua memang. Tuhan saya Yesua. Tapi kan bukan Tuhanmu kan? Bukan Tuhanmu Yesua kan? Lain kan? Lah Yesus enggak. Yesus di abad pertama pakai bahasa sehari-hari itu bahasa Aramai, bukan bahasa Ibrani. Jadi namanya itu Iso. Karena di abad pertama orang Yahudi itu mereka gunakan bahasa Aramaik, bukan bahasa Ibrani. Iya, mantap. Senang saya tuh. Memang dahsyat memang, berarti Anda terpilih untuk keluar ya. Jadi mantap itu, saya senang itu kan, enggak percaya sama Yesua kan? Ya enggak ada masalah itu. Iya dong. Oke. Kalau Yesua itu adalah seorang manusia yang mengajarkan Torah.
Ya, seorang manusia kah? Bukan Tuhan kan? Ini Dem, ada ayat tertulis di Bible, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, berarti di langit Bapa juga Dem. Iya, Bapa kan di Hasyamayim, makanya di Yesus kan ngajarin gini. Bapa kami yang di langit sebenarnya bukan sorga ya. Alvinus sebasyamayim. Bapa kami yang di Hasyamayim, yang di langit bukan di sorga. Iya. Ya gitu masalahnya ya. Jadi Bapak itu bukan Yesua kan? Bukanlah, makanya kan Yesua bilang kan dia diutus oleh Bapa. Ini sudah tahu. 37. Ya. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Ya. Bahkan Yesua sendiri berkata dia diutus oleh Bapa. Ya. Artinya dia bukan Bapa gitu loh. Ya, kalau menurut Demian kan begitu, enggak apa-apa, boleh. Ya kan kalau menurut saya kan tidak begitu. Itu aja masalahnya lagi. Cuma yang jelas, itu kan perkataan Yesus. Yang jelas, yang jelas itu Bapa itu bukan Allah. Kan itu aja beda masalahnya kan. Jadi disinilah perbedaan kita Pak. Maaf semua kawan-kawan. Jadi perbedaan kita di situ karena Bapa Yahweh atau Tuhan Yesus Hamasya bukan Allah. Kan begitu. Iya, bedanya gini Pak, bedanya. Kalau Islam nyembah satu Tuhan, kalau Bapa nyembah 3 Tuhan, itu bedanya. Enggak, saya tetap menyembah satu Tuhan. Tapi kalau kamu mau bilang juga 10 terserah, tapi yang jelas saya menyembah satu Tuhan. Ya kan? Islam juga menyembah satu Tuhan. Lah, satu Tuhan gimana? Masa satu Tuhan? Kalau satu Tuhan, gini Pak. Kalau Bapak ini takut kayaknya nih. Gini loh, kalau kamu bilang Islam menyembah satu Tuhan, kan sudah bilang tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa mesti ada sebut-sebut Tuhan? Nggak boleh dong nyebut Tuhan. Oke. Kalau Bapak nyembah satu Tuhan, benar ya? Iya betul, benar. Oke, kalau Bapak nyembah satu Tuhan, kenapa Yesus berdua? Ya, waktu dia menjadi manusia memang dia berdoanya seperti itu. Berdoa kepada siapa? Kepada dirinya sendiri, Bapaknya, Bapa. Waduh, dirinya sendiri. Nah, kalau Yesus berdoa ke dirinya sendiri, gimana logikanya ini? Orang-orang gila ini, pusing saya. Jangan jadi gila dong bro. Kita kan justru kan saya belajar sama kamu supaya saya ada pencerahan. Bagaimana jadi gila? Ya, inilah sulitnya di sini kan. Ini sulitnya karena saya nggak pernah nyembah Allah, saya nyembah Bapaknya. Jadi gini Pak, gini. Gimana? Contoh nih, saya Tuhan kan, saya Tuhan nih. Saya berdoa ke diri sendiri, ya Demian, kabulkanlah doa saya Demian. Saya sekarang lagi takut nih, coba berikan kekuatan ke saya Demian. Gimana tuh? Menurut Bapak saya ini gila atau waras gitu loh? Ya kalau menurut, ya itu tergantung kamu aja kan, gitu aja. Kalau kamu mau doa seperti itu kan mau bagaimana? Ya Demian, berikanlah kekuatan kepada saya ya Demian, saya lagi takut ya Demian gitu. Aduh kasihannya, ya lalu lah. Nah cuma yang kamu perlu sadari ya kan yang jelas Tuhan kita berbeda kan, itu poinnya sebenarnya kan. Ya jelas beda, wong Tuhan kamu 3, Tuhan saya 1 kan beda ya, itu 1 sama 3 kan beda. Bentar saya tanya, saya bilang saya punya Tuhan 3 kah? Itu dulu. Emang Tuhan kamu 3? Saya bilang 1. Kenapa? Kalau 1 kenapa ada 3? Itu kan pendapat kamu kan. Tuhan saya 1. Kau punya Tuhan juga 1. Apa bedanya? Tapi Tuhan kita berbeda. Kalau 1, Tuhan kamu itu ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus, ada berapa itu? Saya tidak ada bilang Allah Bapa, Allah Anak, tidak ada. Saya Bapa Yahweh, selesai. Nggak ada. Oke, Bapa ada anaknya nggak? Ada anaknya nggak? Pokoknya Bapak Yahweh selesai sudah. Nggak usah kau bahas yang seperti itu. Iya, terus Yesusnya gimana? Yesusnya Bapak Yahweh juga. Apalagi? 2 dong Bapak Yahwehnya. 2. Itu selesai sudah. Roh Kudusnya Bapak Yahweh juga. Udahlah pusing Bang. Saya pusing Bang gimana saya. Pusing, kamu pusing sendiri deh. Itu loh poinnya. Jadi gini loh. Saya tidak persoalkan. Pakcik diam Pakcik, jangan ikut-ikut. Kamu punya Tuhan ya kan? Ya Allah kamu silakan, nggak ada masalah buat saya. Kenapa saya mesti sewot? Tapi saya punya Bapak juga, Bapak Yahweh. Itu loh selesai. Kenapa lagi Yahweh? Bapak Yahweh kamu ada berapa? Ada Anak, ada Roh Kudus, ada Bapak. Jadi 3 Bapak Yahwehnya. Itu pendapatmu Demian. Lah pendapat gimana? Kan Yesus sebagai anak berdoa ke Bapak Yahweh. Tapi pendapat saya tidak begitu. Ya Bapak Yahweh hanya 1. Oke.
Bapak sama Yesus sama nggak? Kau udah usah bahas itu, Bapak saya satu. Ya udah. Iya, satu. Kalau satu, kenapa Yesus berdoa kepada Bapa? Udah usah kamu putar-putar, ya tetap aja Bapak Yahweh. Itu loh. Iya. Aduh. Yesus. Kalau satu Bapak lagi kepada Bapa, kepada Bapa siapa lagi? Pak Damian, kalau kamu bahas itu kamu pusing. Karena pusing lah dia keluar, Pak. Kalau nggak pusing nggak keluar dia, Pak. Anjay. Ya kan pusing nanti gitu loh. Jadi itulah Bapak saya satu kan. Memang dulu kita bicara memang keimanan, memang tanpa ada Rohul Kudus memang nggak bisa kita mengerti. Itu bagaimana kau bisa mengerti? Nah justru karena itulah. Nggak apa-apa kamu keluar ya, nggak ada masalah buat yang mengerti orang-orang yang nggak waras. Gitu kan. Jadi kamu anggap saya nggak waras, ya kan? Bukan, nggak apa-apa. Kalau kamu Bapak imanin aja lah apa yang Bapak yakini. Kalau kamu anggap saya tidak waras, berarti kamu yang waras. Ya no problem, everything okay, ya kan? Apa yang masalah? Ya toh? Ya everything okay. Nah, ya toh. Tapi bapaknya nggak okay. Loh, kamu kan ngotot kalau kamu bilang Tuhan saya 3, saya nggak mau Tuhan saya 1 kok. Hat. Memang 1, tapi ada 3 tapi ada 1 tapi ada 3. Gimana tuh? Loh, berarti kamu belajarnya salah, bro. Ah, gimana tuh gimana? Belajarnya gimana? Belajar saya 1, nggak ada 3. 1. Kalau oke, 1 waktu Yesus dibaptis suara siapa dari surga tuh? Iya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demian saudaraku, Masya Allah Demian. Nggak selesai ya. Jangan dipotong dulu bang, biarin dulu. Bang Leonardo diam dulu. Inilah. Ya, jadi waktu Yesus dibaptis kan ada suara kan, suara itu suara Bapak kan, benar ya? Nggak, gini loh Pak Demian. Kau jangan. Nah, gimana terus suara siapa dong? Suara siapa dong kalau gitu? Saya tanya sama kamu. Jangan kamu paksakan. Enggak, jawab aja. Jawab dulu pertanyaannya. Jawab dulu. Jangan kau paksakan saya, kau bilang Tuhan saya 3. Saya nggak paksa, jawab aja. Nggak perlu saya jawab, kalau itu Tuhan saya 1 kok kamu bilang 3. Gimana? Kalau 1 kan waktu Yesus dibaptis kan ada suara dari surga, itu suara siapa tuh? Kamu belajar salah. Nah, jawab aja. Sebentar, berarti waktu kamu belajar teologi ya, pembimbingmu salah kawan, saudara. Oke, kalau gitu yang benar yang mana nih? Yang suara dari surga itu siapa tuh? Suara Bapak siapa Yahweh. tuh? Ya sudahlah. Bapak Yahweh yang di bumi siapa? Yang di Bapak bumi? Yahweh juga, Tuhan Yesus Masiah. Oke, berarti ada 2 bapaknya dong. Ada Bapak di surga sama ada Bapak di bumi. Kamu yang ngitung 2 kan? Saya kan ngitungnya kan 1. Lah, 1 gimana? Kan ada Bapak Yahweh di bumi lagi dibaptis. Kemudian ada suara Bapak Yahweh di surga juga. Suara Bapak Yahweh di surga juga. Berarti kan ada 2 Bapak Yahwehnya. Ya, itulah saya bilang kamu belajar teologi kan agak keliru mungkin ya kan. Keliru gitu. Jadi Yesus sama Bapak sama gitu. Sama. Gitu. Kalau sama, kenapa Yesus bilang begini? Bapa lebih besar daripada aku. Gimana tuh? Ya, itu kan bacaanmu kan begitu kan. Oh, mau saya kasih ayatnya bang? Mau saya kasih ayat 2000 juga saya bilang tetap sama itulah. Itu memang ayatnya begitu. Saya tahu itu. Kan ada, kan saya tahu kalau sama kan? Ya kan? Ya, ingat Tuhan Yesus bilang. Kalau engkau tidak percaya, Bapa lebih besar daripada aku. Kalau engkau tidak percaya bahwa aku dia adalah aku, kau akan mati oleh dosa-dosamu. Jadi kalau kamu tidak percaya Yesus Masih adalah Bapa Yahweh, kau mati kawan. Aku adalah dia maksudnya. Aku adalah dia. Dia itu siapa? Dia Bapa Yahweh. Nah, mau siapa? Kalau dia Bapa, kenapa dia diutus oleh Bapa, yo? Nah, itulah yang saya bilang tadi. Maaf, 1000 maaf. Kau yang mengajarin kamu. Pusing lagi. Ada pusing, apa yang pusing? Aku nggak pusing. Aku mau pusing apa bro? Ya kan dia kan akulah dia itu Bapak Yahweh itu sendiri. Terus siapa lagi yang diutus itu? Kan Yesus bilang ini, Bapak yang mengutus aku, tapi dia Bapak itu sendiri. Bro. Berarti kan berbohong berarti bang. Oh, itu menurut kamu kan? Gak apa-apa. Kalau kamu bilang kamu punya anggapan begitu, bro, kamu nggak usah bilang saya pusing. Saya mau pusing apa? Saya hidup berkelimpahan bro.
karena Tuhan Yesus. Apalagi? Maksudnya Tuhan abang yang pusing bang, bukan ini. Tuhan saya pusing gimana? Kau yang pusing. Memahaminya, kita memahaminya jadi pusing ya, bang. Ya karena kamu salah memahaminya kan. Ya kan. Nah, yang benar yang mana? Kalau enak gitu? Kan kalau saya bilang gara-gara itu kamu mualaf kan enggak enak. Jadi saya nggak mau bicara itu karena kalau mualaf itu kan pilihan, bro. Ya kan? Betul, makanya kan saya jelasin nih salah satu faktornya nih jawaban Bapak nih bikin saya makin pusing. Pusing kamu memang karena kamu belajar yang salah, yang keliru. Kamu menanggapinya keliru karena kamu menanggapinya. Penjelasan Bapak juga bikin pusing. Kau tambah pusing jadinya kan? Nah, jadi gitu loh. Kamu jangan ikut seperti saya ini. Saya orang. Iya. Saya hidupnya berkelimpan. Jadi gini Pak Kempo, saya tadi udah berikan analogi loh. Saya satu pribadi, Pak Kempo satu pribadi, sama Pak Panglima satu pribadi. Itu kita itu udah 3 orang, bukan satu orang. Saya nggak analogimu itu keliru. Analogimu keliru, bro. Bintang, di mute dulu Bang Bintang. Bapak Anak dan Roh Kudus kan 3 pribadi. Bang Bintang di mute noise Bang Bintang. Nah gitu. Gitu padanya. Iya gini. Apa lagi komputer? Bapak, Anak dan Roh Kudus. Bapak, Anak sama Roh Kudus itu berapa pribadi pas? 1. Loh kok 1? Loh, kamu yang beranggapan itu ada 3 pribadi. 1. Kamu salah ngitung. Kalau 1 nggak mungkin saling mengutus. Nah itulah. Itu maaf. Kalau segini contoh nih saya sendiri kan, gimana mungkin saya ngutus diri saya sendiri kecuali ada saya, ada Pak Kempo, kemudian saya ngutus Pak Kempo, artinya kita ada yang mengutus, ada yang diutus. Tapi kalau saya sendiri satu pribadi, saya nggak bisa ngutus diri saya sendiri gitu Pak. Ngerti nggak? Kalau misalkan Bapak sama Anak itu satu pribadi, nggak mungkin ada yang mengutus, nggak mungkin ada yang diutus, Pak. Enggak, saya salut. Masuk nggak? Enggak, saya salut. Anda lebih pintar dari Tuhan. Ya 1 kamu bilang 3 ya, bagaimana? Oh gitu, aduh. Senang saya, mantap. Ya kan saya senang. Kalau Tuhannya kayak gitu ya saya lebih pintar lah Bang. Ya, enggak apa-apa. Boleh, kamu lebih pintar dari Tuhan Yesus, nggak ada masalah. Saya mau persoalkan itu. Nggak masalah kalau kamu nggak bilang kamu lebih pintar dari Tuhan Yesus. Nggak, saya nggak bilang saya lebih pintar dari Yesus. Maksudnya doktrinnya itu yang menurut saya bagaimana? Ya kamu yang lebih pintar ya oke, mantap dong. Saya senang kayak gitu kan. Nah, kalau di Bible itu ngajarin begini. Ulangan 6 ayat 4. Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Adonai itu ya cuma 1. Tapi masalahnya dibikin jadi 3 ya, ini berarti masalahnya. kitabnya salah ya. Salah terjemahannya. Ya Echad kan? Ya, sudah. Kok salah nggak nyambung loh? Kok salah terjemahan? Ya karena kamu bilang kan Echad, tapi jadi 3 kan? Ya berarti ya salah, berarti dia kan ya gitu aja poinnya kan apa ya? Bukan, ya artinya bertentangan sama kitabnya. Dibilang 1 tapi 3, gimana sih? Nah itulah saya bilang kamu sekolah teologianya kan berarti saya bingung sekolah teologianya yang benar atau kau yang salah? Ya? Karena saya paham, makanya saya ngajarin Bapak. Aduh ini bikin pusing gitu loh. Bagaimana kau bisa ngajarin saya kalau kayak gini caranya ngajarin saya 3 jadi 1, 1 jadi 3? Gimana sih? Ya 1 aja. Ya karena gini Pak, Bapak nggak bisa maksa jadi 1 karena memang Yesus membedakan dirinya dengan Bapak. Itulah kebesaran Yesus bilang aku belum pergi kepada Bapak. Bapak lebih besar daripada aku gitu loh. Aku diutus oleh Bapa. Jadi kalau Bapak bilang Yesus Bapa loh, Yesus saja berdoa kepada Bapa. Waktu dia mau di Taman Getsemani, ya Bapakku biarlah cawan ini berlalu daripada aku, biarlah kehendakmu yang jadi, janganlah kehendakku. Bahkan Yesus bilang Bapak punya kehendak, dia punya kehendak. Ayo. Iya. Kau lebih pintar dari Tuhan berarti kan, mantap dong ya kan. Cuma yang itu kan perimingan kamu, saya nggak bilang. Jadi gini, yang penting gini bro. Yang paling penting yang paling utama gini. Yang jelas junjungan kita berbeda. Sesembahan kita berbeda. Emang berbeda lah kau nyembah 3 Tuhan. Saya politeisme, saya monoteisme, kamu politeisme, itu aja beda. Ya justru itu kamu jangan paksakan saya toh. Ya saya punya kepercayaan kayak gitu loh, mau gimana keyakinan saya begitu. Ya udahlah. Yang lain aja dah, pusing saya. Pusing, ya. Jadi apa yang lain? Nih susah diobati sih kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Mungkin Bang Ardi, teman-teman yang lain silakan. Assalamualaikum teman-teman. Host Bang Julius, Pak Hen.
Dinda Demian. Monggo Bang. Tuh, hostnya kemana ini? Masih apa? Tidur kayaknya Bang Jul. Apa aku tidur? Lagi nyeting sesuatu aku. Oke. Pak Dulu Kempo. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Waalaikumsalam. Ini Bang. Loh, kok turun? Ya, halo Pak Kempo. Ya. Sore, siang. Iya. Jadi Kristen itu harus punya akal waras atau enggak, Pak? Ya saya waras. Waras. Angka 1 apakah sama dengan angka 2, Pak? Nggak usah kau ajarin itulah. Memang kau lebih pintar dari saya. Enggak, saya tanya loh, Pak. Saya nggak mau jawab kalau yang kayak gitu. Buat apa saya jawab? Tujuanmu apa? Mau ngomong apa sebenarnya sekarang? Itu aja. Tujuan saya, kan Bapak barusan bilang. Sore, selamat sore. Kan Bapak barusan bilang. Ya, Bapak kan barusan bilang bahwasanya Bapak. Bentar izin ngomong dulu, bentar baru naik. Kan begitu kan. Dari tadi saya baru naik, belum ngomong. Bang. Iya, silakan Bang Bintang mau ngomong apa, Bang? Iya, bentar aja. Oke, gini Damian. Saya tunggu kamu dialog bro, kita berdua bro. Terserah kamu mau tunggu di mana, Damian. Kamu ilmunya apa sih bro? Enggak, kita sering. Kamu jangan-jangan cuma pesorak gereja lagi nantang-nantang orang. Tenang aja bro, kita sering kok dulu di satu tim sama siapa si Billy Yahudi. Kita sama-sama dulu kok. Kau kenal saya. Oh, jadi kau nggak terima temanmu berkhianat ya? Enggak, saya enggak kenal kamu. Iya, maksudnya kita. Oh, kamu mantan muridku, Bang. Sebentar, mantan muridku kayaknya nih. Aduh, mantan muridmu. Ya udah kita nanti diskusi aja berdua. Atau di room Sisong atau gimana? Kemarin kamu ada di room Sisong langsung turun. Kenapa langsung? Enggak usah diskusi karena gini, Bro. Gimana? Saya tahu kualitas kamu. Aduh. Kamu panggil aja gurumu. Panggil gurumu aja kalau kamu enggak usah. Demian gini, kita enak diskusinya, berbisa dua arah. Pak, jangan dilawan dengan itu orang pintar. Jangan, nggak ada pintar-pintarnya itu. Iya, masalahnya gurumu aja, nggak usah kamu. Iya, buang waktu gini aja bro. Iya. Nanti guruku saya, asal kamu mauin atau di Superboy terserah kamu di mana di Song. Iya. Jadi siapa namanya? Namanya siapa? Namanya. Nanti aja nama gurumu siapa? Di situ. Tunggu aja di situ nanti. Iya sudah. Mantap. Gimana? Biar saya hubungin si Damia siapa si Song? Di sini aja. Kenapa nggak mau di sini bro? Di sini aja. Enggak, jangan di sini lah. Biar adil kita. Gimana? Takut. Bukan takut, ngapain takut? Allahmu saja nggak saya takutin, apalagi kau. Takut di sini. Enggak gini, Allahmu saja nggak saya percaya, ngapain saya takut? Ya udah sekarang saya aja kau takut.